Halo, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini kami akan melakukan simulasi tentang pengkajian keperawatan jiwa. Bersama saya, Kartini Waralayo sebagai perawat, dan saya, Kristi Sapulete sebagai pasien. Selamat siang kakak. Siang. Permisi. Kakak beta dengan perawat ini bisa minta kakak punya waktu. Jadi beta dengan perawat ini di saat ini beta akan melakukan pengkajian terkait dengan kakak punya kondisi di saat ini. Apakah kakak bisa memberikan waktu kepada beta untuk melakukan pengkajian? Terima kasih. Kakak, boleh tahu kakak nama siapa? Kakak umur berapa tahun? Kakak punya pendidikan terakhir apa? SMA atau kakak ada kuliah? SD? SD. Kakak tinggal di mana? Rumah. Alamat jalan. Kakak tinggal di jalan. Kakak tinggal di rumah di mana nih? Di ini tuh kah? Udah mati kah? Di mana? Alamat. Wah, seru banget. Kakak rasa bagaimana sampai kakak bisa datang di sini di rumah sakit? Rasa kayak dengar suara-suara. Suara bagaimana? Dari sebelah. Kayak ada orang di samping Tapi sini ada. sini. Rasa itu sama ada rasa lain lagi. Terus kakak pernah rasa kejang-kejang atau panas tinggi sekali? Panas. Lalu kalau kakak di rumah, kakak pernah ada di fase yang tidak menyenangkan di kakak punya hidup, seperti kakak kehilangan orang kakak sayang, orang itu meninggal, kakak berpisah dari dia, atau kakak pun trauma, meninggal. Kalau boleh tahu siapa yang meninggal? Oma. Baru meninggal kah? Sudah berapa tahun, berapa bulan? Itu 1 bulan yang lalu. Lalu di kakak punya masa lalu, kakak pernah rasa kayak begini Kasem? Pernah rasa seperti ini di kakak punya waktu dulu-dulu? Tidak pernah, baru rasa saat ini. Kalau kakak punya keluarga, dulu pernah kakak lihat-lihat, dulu itu pernah rasa seperti apa yang kakak rasakan saat ini? Kakak tidak tahu. Lalu kalau di kakak punya rumah, dengan kakak punya anggota keluarga yang lain itu ada berapa orang yang sudah meninggal selain kakak punya oma? 2 orang. Ada yang sakit? Kakak tahu ada yang sakit? Sentak. Lalu menurut kakak halusinasi yang kakak rasakan itu seperti apa?
Apa yang kakak pikirkan? Pikir oma. Uang yang sudah meninggal. Lalu kalau kakak di rumah kakak mempunyai makan bagus kasih. Kakak rajin makan atau kakak tidak kalah nafsu makan? Tidak, saya nafsu makan. Saya nafsu makan. Kalau tidur, kakak tidur teratur, cukup atau susah tidur? Susah tidur. Kalau tidur malam, biasanya itu tidur jam berapa? Jam menentu. Jam menentu. Kadang biasanya begadang kakak. Kalau tidur siang, saya biasa tidur siang. Kalau kakak di rumah, kakak punya pergaulan, kedekatan dengan anggota keluarga di rumah, baik. Kakak dekat sekali dengan kakak. Ya, lalu selanjutnya kakak diantar di rumah sakit dengan siapa? Siapa yang mengantar kakak datang ke rumah sakit? Kakak sendiri. Sendiri? Tidak ada orang yang mengantar. Lalu pembayaran rumah sakit nanti siapa yang tanggung atau menggunakan BPJS? Menggunakan BPJS. Lalu kalau kondisi kakak yang seperti ini, ada keluarga yang support? Tidak ada yang support sama sekali. Seperti mendekat, menghibur, tidak ada. Lalu setelah kakak mendapat perawatan di rumah sakit, apakah kakak rasa kalau kakak bisa sembuh? Kakak yakin bisa sembuh? Yakin. Terus selanjutnya, kalau kakak di rumah atau di mana saja ketika ada masalah, apa yang kakak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Cerita dengan orang lain, diam saja, memendamnya, atau menyalahkan orang lain, atau mengamuk, merusak barang-barang di sekitar kakak, atau jalan-jalan untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak itu. Diam saja, pendam, tidak cerita. Tidak. Lalu kakak merasa suka dengan kakak punya diri saat ini atau tidak? Kakak punya tubuh. Ya. Bagian tubuh mana yang paling kakak sukai? Hidung. Kalau yang tidak kakak sukai? Mata. Kenapa kakak tidak suka mata? Terlalu bayang-bayang yang ada. Sebelum kakak datang ke rumah sakit dan dirawat, kakak sebagai seorang mahasiswa, sebelum kakak merasakan seperti ini, aktivitas yang kakak lakukan di kuliah itu baik atau tidak? Baik. Pergaulan kakak dengan teman-teman di kampus, Baik. kakak mengerjakan tugas-tugas, belajar, baik. Baik. Tapi setelah kakak merasa seperti ini, Sudah tidak membaik. sudah malas. Ya, malas. Sudah malas ke kampus, sudah malas kerja tugas. Semua. Malas semua. Kalau di masyarakat, dengan lingkungan masyarakat, kakak bergaul, tidak bergaul lagi. Tidak. Sendiri saja di rumah. Sendiri sana. Kemudian kalau di rumah itu, kalau sekarang itu kakak masih mengerjakan pekerjaan rumah tidak? Sudah tidak seperti membantu orang tua memasak, tidak lagi. Kalau di kehidupan dengan tetangga tidak keluar, seperti kalau ada gotong royong, kerja bakti itu tidak ikut lagi. Nah, kalau kakak di rumah yang paling dekat dengan kakak itu siapa? Untuk sekarang? Adik. Adik suka
main dengan kakak. Ya. Kalau di rumah kakak dan keluarga biasa beribadah. Di gereja tidak. Kalau di rumah kakak tidak pernah beribadah lagi. Untuk yang kakak rasakan saat ini, apa yang ada di pikiran kakak yang sudah kakak usahakan untuk hilang tapi masih terus terpikirkan? Almarhum Oma masih selalu ada di pikiran. ya, masih terbayang-bayang. Untuk beberapa bulan, satu bulan ini, apakah kakak mengingat kejadian yang terjadi? Kakak masih mengingatnya? Tidak. Sudah tidak. Kalau satu minggu belakangan ini tidak ingat lagi. Kalau yang saat ini, kakak tahu saat ini kita sedang melaksanakan apa? Lalu saat ini kita ada di mana? Rumah saya. Sakit. Rumah sakit. Iya. Kenapa ada di rumah sakit? Kenapa sampai kakak bisa ada di Rumah sakit. Ya, kakak, jadi begitu saja pengkajian yang kita lakukan untuk kakak di saat ini. Semoga nanti setelah ini ada pengobatan yang akan kami dari rumah sakit berikan untuk kakak supaya bisa memberikan kesembuhan terhadap yang kakak rasakan di saat ini. Dan halusinasi atau rasa-rasa yang selama ini dirasakan itu bisa segera hilang dan kakak bisa segera pulih. Terima kasih atas waktunya. Di saat ini saya mengucapkan terima kasih.